Ya, pemirsa masih di IDX Session Closing dan di segmen ini kami akan sampaikan topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa akan terus mengalami tekanan dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Saham-saham yang mengalami penguatan signifikan sebelumnya, ini dalam beberapa hari terakhir juga mengalami pelemahan yang cukup signifikan, bahkan auto reject bawah dalam beberapa perdagangan hari terakhir, termasuk saham-saham yang ada di sektor farmasi. Nah, di tengah dari pelemahan dari saham-saham yang ada di sektor farmasi secara fundamental di tahun 2021, ternyata emiten ini juga sudah menyiapkan berbagai langkah strategi tertentu untuk melakukan ekspansi di sepanjang tahun ini. Dan seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Setelah sebelumnya saham-saham sektor farmasi melejit akibat sentimen positif vaksinasi COVID-19, harga saham-saham sektor farmasi kembali terkena koreksi tajam, hingga batas bawah atau auto reject bawah yang ditetapkan sebesar 7% dalam sehari. Hari ini menjadi hari kelima mayoritas saham-saham farmasi diperdagangkan hingga level terendah yang diizinkan oleh regulator. Bahkan tidak perlu waktu lama untuk saham-saham ini menyentuh level ARB-nya, karena beberapa saham farmasi langsung dibuka di level ARB alias gap down. Terpantau dari 6 emiten farmasi dan sektor pendukungnya, seluruhnya ditransaksikan di zona merah. Bahkan 5 diantaranya anjlok menyentuh level terendah yang diizinkan oleh bursa alias auto reject bawah. Hanya PT Kalbe Pharma Tbk yang tidak anjlok menyentuh level ARB meski ikut terkoreksi. ARB ini kembali terjadi setelah pada perdagangan Jumat kemarin, dan bahkan sejak Rabu lalu saat pemerintah mulai melakukan program vaksinasi. Dengan demikian dalam 5 hari terakhir terjadi koreksi ke mayoritas saham-saham farmasi ke level terendahnya. Meski sebelumnya muncul sentimen positif pasca BPOM memberikan lampu hijau penggunaan darurat vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Di sisi lain dalam menghadapi pemulihan ekonomi dan vaksinasi COVID-19, sejumlah emiten farmasi menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure cukup tinggi. Salah satunya ialah PT Kimia Pharma Tbk atau KAF. Sekretaris perusahaan Ganti Winarno menuturkan belanja modal anggota holding BUMN farmasi tersebut sebesar 500 miliar rupiah. Dana tersebut dipakai untuk pengembangan bisnis organik KAF. Selain itu modal tersebut juga digunakan untuk pemenuhan regulasi, khususnya untuk fasilitas produksi serta penguatan layanan kesehatan yang dilakukan KAF, baik retail, klinik maupun laboratorium klinik. Sebagai sumber IDX Channel.